Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Hainirdinata dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 1C dengan NIM 2501030 169. Terhormat Ibu Ferawati Fajrin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat melalui PPT ini tentang peran komunikasi keluarga dalam mengelola konflik dan menciptakan lingkungan emosional yang sehat. Baik, kita langsung saja. Yang pertama itu ada bab 1. Bab 1 itu membahas pendahuluan. Oke, jadi ada beberapa bagian dari pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di sini menjelaskan keluarga adalah unit sosial terkecil yang berperan penting dalam membentuk karakter dan kondisi emosional. Dan juga komunikasi itu menjadi unsur utama dalam hubungan antar anggota keluarga. Karena komunikasi yang terbuka, efektif, dan saling menghargai mampu mengelola konflik serta menciptakan lingkungan emosional yang sehat. Dan untuk kerumusan masalahnya ada 3 bagian. Yang pertama itu bagaimana peran komunikasi keluarga dalam mengelola konflik. Yang kedua ada bagaimana bentuk komunikasi keluarga yang efektif. Lalu yang terakhir ada faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi keluarga. Oke, untuk di slide selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama ada tujuannya. Tujuannya juga ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui peran komunikasi keluarga dalam mengelola konflik. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi bentuk komunikasi keluarga yang efektif. Yang ketiga ada menganalisis faktor yang mempengaruhi komunikasi keluarga dan kesejahteraan emosional. Lalu yang terakhir ada manfaat. Jadi di sini ada 3 manfaat. Yang pertama itu manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu menambah kajian ilmu komunikasi keluarga. Lalu ada manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu memberi pemahaman pentingnya komunikasi sehat dalam keluarga. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu manfaat untuk akademik, yaitu menjadi referensi penelitian selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya ada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama itu ada 2.1. 2.1 membahas tentang pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi itu bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi sikap, dan membangun pemahaman bersama. Lalu ada di slide selanjutnya ada 2.1.1 yaitu membahas tujuan komunikasi. Jadi tujuan komunikasi itu sih untuk apa sih? Jadi tujuan komunikasi itu untuk menyampaikan informasi dan menciptakan kesamaan makna agar pesan dapat dipahami dengan baik. Selain itu, komunikasi bertujuan membangun hubungan, menumbuhkan empati, serta mempengaruhi sikap dan perilaku. Dalam keluarga, komunikasi berperan penting dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan lingkungan emosional yang sehat. Oke, untuk slide selanjutnya ada 2.1.2 yang di sini membahas jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu menyampaikan pesan melalui kata-kata, seperti kita sedang ngobrol dengan teman, dengan orang tua, dengan dosen. Dan juga ada komunikasi nonverbal yang di sini tuh lebih ke ekspresi wajah, gestur, dan intonasi. Lalu yang ketiga ada komunikasi interpersonal, yaitu interaksi langsung antar anggota keluarga. Jadi interpersonal itu bukan hanya antar anggota keluarga saja, bisa antar teman, terus juga antar dosen atau antar apapun yang pokoknya tuh lebih dari 2 orang gitu. Lalu yang ketiga ada komunikasi empatik dan asertif, ya, yang di sini itu untuk memahami perasaan orang lain dan menyampaikan pendapat secara jujur tanpa menyakiti. Oke. Dan juga untuk slide selanjutnya ada 2.2 yang di sini tuh membahas psikologi komunikasi. Oke, jadi
itu mengkaji perilaku dan proses mental dalam komunikasi, dan juga komunikasi di sini itu dipengaruhi oleh emosi, persepsi, dan pengalaman. Lalu apa sih fungsinya itu? Yang pertama, fungsi dari psikologi komunikasi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu memahami diri sendiri dan orang lain, membangun hubungan, mengubah sikap dan perilaku. Oke. Untuk slide selanjutnya ada 2.3 yang di sini membahas faktor komunikasi keluarga dalam pengelolaan konflik. Yang pertama itu ada keterbukaan komunikasi, empati antar anggota keluarga, cara penyampaian pesan yang santun dan asertif, lalu ada komunikasi dua arah, dan juga ada pola komunikasi keluarga, dan yang terakhir ada pengendalian emosi dalam komunikasi. Oke, baik. Jadi untuk slide selanjutnya di sini tuh membahas bab 3 yaitu metode penelitian. Oke. Yang pertama itu ada 3.1. 3.1 ini menjelaskan jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam peran komunikasi keluarga dalam mengelola konflik dan menciptakan lingkungan emosional yang sehat. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur untuk memperoleh gambaran mengenai pola komunikasi, cara penyampaian pesan, serta pengelolaan emosi dalam keluarga. Oke, slide selanjutnya ada 3.2 yang di sini tuh membahas tentang teknik pengumpulan data. Oke, teknik pengumpulan data di sini tuh ada 3 tahap. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan studi literatur. Oke, untuk observasi sendiri itu mengamati interaksi dan pola komunikasi keluarga. Jadi kayak saya mengamati pola komunikasi keluarga dan interaksi keluarga saya tuh gimana sih gitu. Jadi makanya saya mengambil judul tersebut, dan juga saya melakukan wawancara untuk menggali pengalaman dan pandangan anggota keluarga. Dan juga ada studi literatur yang mengkaji buku, jurnal, dan penelitian yang relevan. Dan di slide selanjutnya ada 3.3 yang di sini membahas sumber data. Data yang diperoleh berasal dari data primer melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian dan data sekunder dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendukung tujuan penelitian. Oke, jadi saya mengambil kurang lebih ada 10 daftar pustaka atau referensi yang menjadikan sebuah proposal penelitian saya. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.